Ngambek, Wiz Khalifa sindir sepinya banjir di media sosial. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Kami akan bantu mendorong di bawah agar tugas-tugas di kepala dinasnya itu lebih cepat. Itu kalau mau. Mereka tidak. Mereka hanya menyorot hal-hal yang berada di media sosial. Contoh banjir yang cuma sehari diramaikan. Tapi soal pipanisasi air bersih, saya ulangin ya, itu ide dari saya, saran saya kepada PSI untuk mengkritisi Anies agar warga menjadi mendapatkan lebih cepat tentang pipanisasi air bersih di Jakarta. Karena selama ini baru 58% apa 60%. Penambahannya belum banyak. Itu dari saya, jadi jangan bilang itu dari PSI. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Wiz adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Wiz sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya, mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Memang luar biasa sekali. Banjir melanda beberapa titik di Jakarta. Ada sebagian wilayah di mana warga terpaksa harus ngungsi. Pendukung Anies, Wiz Khalifa menyoroti sepinya pembahasan banjir Jakarta di media sosial kali ini. Menurutnya, hal ini berbeda dengan saat-saat Anies masih menjabat. Hampir setiap kali banjir melanda Jakarta, selalu saja banyak kritikan yang dilayangkan kepada Anies. Sentil Wiz Khalifa, di Jakarta tak ada lagi banjir di medsos. Tak hanya itu, tuntutan untuk menuntaskan banjir dalam 6 jam pun sudah tidak dibahas. Ia menyindir jika tuntutan tersebut adalah program Anies yang harus dihapus peninggalannya. Wah, kacau banget bah. Heru baru kerja berapa bulan sih Yul? Baru 4 bulan. Kerja baru 4 bulan, hampir 5 bulan. Diminta untuk mengatasi banjir dan menghilangkan banjir secara total? Ya nggak mungkin dong. Lebih cocok kalau kita soroti kinerja Anies saja deh. 5 tahun gak kerjakan apapun untuk atasi banjir, selain cuma kerak-keruk sungai, merusak jalanan dengan menanam sumur resapan. 5 tahun itu lama loh yo. Tapi Anies nyaris tidak lakukan apapun. Ketika PJ Heru gantikan baru 4 bulan sudah minta hasil maksimal. Ini sih jurus menjilat yang sangat-sangat konyol. Wiz menyindir soal target banjir 6 jam surut yang tidak diterapkan oleh PJ Heru. Menurut saya target ini aneh dan banyak cacatnya. Buktinya di era Anies, banjir pernah lewati 6 jam tapi nggak surut tuh. Bahkan di eranya banjir pernah sampai berhari-hari sehingga warga terpaksa minggat untuk sementara. Malah ketika ditanya alasannya, Anies ngelesnya bejibun. Ia bilang banjir berkaitan dengan volume air hujan serta aliran air sungai. Target 6 jam dihitung setelah hujan dengan intensitas di atas 100 mm per hari berhenti. Sedangkan untuk wilayah yang ada di dekat sungai, waktu 6 jam dihitung setelah aliran sungai kembali ke titik normal. Targetnya banyak syarat dan ketentuan berlaku. Ketika target tidak tercapai, maka dibikin alasan untuk menutupi kegagalan. Kata Anies waktu itu, jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen. Begitu juga dengan aliran sungai. Kalau aliran sungai sudah kembali pada titik normal, maka 6 jam sesudahnya. Kalau aliran sungai tidak turun-turun, maka otomatis banjirnya akan terus terjadi. Inilah pengendalian kita menggunakan target, kata Anies kala itu. Jadi target surut 6 jam itu tidak realistis. Sama tidak realistisnya ketika Anies buang miliaran rupiah bangun jalur sepeda, tapi yang memakai jalur ini bisa dihitung pakai jari doang. Anies ingin seperti di Eropa di mana banyak warga yang naik sepeda. Pada situasi seperti itu tidak mungkin diterapkan di Jakarta. Budaya mobilitas di sana beda jauh dengan di sini. Di sini bersepeda buat hobi saja, kalaupun olahraga palingan cuma seminggu sekali. Anies itu rajanya bikin kebijakan tanpa manfaat. Asal jadi, yang penting bisa dipamerkan di medsos. Ada manfaatnya atau tidak, yang penting anggaran terserap dengan sempurna. Harusnya Wiz tanya kepada Anies, waktu 5 tahun dibuang sia-sia ngapain aja? Kalau Heru tidak ada progres selama 5 tahun wajar kalau mau kritik. Yang baru kerja disindir sedangkan yang sudah 5 tahun gak ngapa-ngapain malah dipuji habis-habisan. Jadi loyalis dan relawan pula. Banjir Jakarta memang sudah akut,
hampir sulit mengatasi banjir secara tuntas 100%. Tata kota semrawut, amburadul, jalur air tidak jelas, air tanah dieksploitasi besar-besaran, hingga permukaan tanah turun drastis setiap tahun. Kebiasaan jorok warga yang suka buang sampah sembarangan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah mengurangi titik banjir sebanyak yang bisa dilakukan. Intinya, Anies menghindari ajakan kolaborasi dari pemerintah pusat untuk atasi banjir. Itu fakta, normalisasi tertunda. Anies tidak mau karena bagian dari tugasnya adalah menggusur dan membebaskan lahan. Anies ogah ribut dan bikin gaduh dengan warga akibat relokasi. Ia terperangkap oleh janjinya sendiri. Ia terpaksa mengulur waktu selama mungkin. Ia terpaksa berdebat dengan pusat dengan segala alasan yang dia pikirkan. Jadi bagaimana menurut Anda? Edian, tugu sepatu Anies sempat hilang kini akhirnya ditemukan mangkrak di belakang rumah warga. Duh, ratusan juta kok begini? Tanggapannya ya apa ya? Maksudnya ya sayangkan aja. Jakarta untuk memberi kesempatan kreativitas UMKM dan sebagainya. Kemudian kan ada yang coret-coret, yang tidak bijak, yang tidak baik. Ya sekarang harus dibersihkan dulu, ya, dirapikan, dibersihkan dulu. Nanti pada waktunya kita akan tampilkan lagi. Ya. Berusaha menciptakan berbagai kegiatan, kreativitas. Rupanya ini salah satu kreativitasnya. Tapi yang penting ini harus dikemas sesuai dengan estetika, kemanfaatan, dan untuk warga Jakarta. Benar-benar. Karena kalau kita lihat banyak uang di DKI ini, miliaran rupiah, triliunan digunakan untuk urusan bukan kepentingan Pribadi. masyarakat Jakarta. Benar. Ya itu perlu kita tolak itu. Keadaannya cuma sebentar gitu, kayaknya sayang ya dengan anggaran yang begitu, ya nggak bisa dibilang sedikit sih, karena itu pasti budget lah bikin barang seperti itu. Lagi-lagi para gerombolan kadrun itu pun panik dan emosi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ini mudah sekali emosi ya? Apakah jangan-jangan mereka itu takut ada sesuatu yang terbongkar? Pegiat media sosial Husin Shihab baru-baru ini memberikan komentar tentang tugu sepatu yang sempat dibangun di beberapa titik di wilayah Jakarta, namun dibongkar karena alasan yang tidak jelas. Lewat akun Twitter pribadinya, Husin Shihab menyebut tugu sepatu yang hilang mending dananya untuk rakyat kecil yang masih banyak membutuhkan bantuan di Jakarta. Pembangunan tugu sepatu ini dinilai ironis karena hanya ingin menyerap anggaran dan terlihat bekerja, tapi memang tak berguna alias bullshit. Di akhir cuitannya, ia melampirkan sebuah foto tugu sepatu yang pernah dipajang di beberapa titik Jakarta. Namun tugu sepatu tersebut terlihat berada di belakang rumah kosong. Bukan hanya Habib Hussein, warganet dengan akun Twitter @kondo_maruto juga mengunggah foto tugu sepatu yang sama. Dirinya menyebut itu merupakan salah satu karya mantan Gubernur DKI Anies yang monumental. Namun ia mempertanyakan mengapa ada di belakang rumah kosong. Ya begitulah Anies dan para TGUPP-nya yang gak bisa kerja. Membuat tugu-tuguan receh dengan anggaran yang sangat fantastis tapi ujung-ujungnya dibongkar, mangkrak dan gak berguna. Kerjanya memang senyap tapi programnya juga disenyapkan. Hahaha. Kalau dilihat Cinderella juga gak gitu-gitu amat sama sepatunya. Hilang ya hilang aja, gak pakai diumpet-umpetin gitu sepatunya. Seperti diketahui, instalasi atau tugu sepatu raksasa yang sempat dipasang di 3 titik wilayah Jakarta di beberapa tahun lalu telah dicopot. Pemasangan tugu sepatu Jakarta itu dilakukan untuk menandai rangkaian acara Festival Kolaborasi Jakarta pada 2021 silam di Parekraf DKI Jakarta. Sebelumnya bersama Jakarta Experience Sport, JXP berkolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif memasang instalasi tugu sepatu raksasa bertajuk Ekspresikan Warnamu di sejumlah titik di Jakarta. PLT Kadis Parekraf Gumilar Ekalaya mengatakan adanya instalasi sepatu raksasa tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021. Berdasarkan keterangan tertulis tersebut dijelaskan jika instalasi sepatu ekspresi dari Kompas akan dipajang di 3 titik pada 17-26 September 2021, yaitu di stasiun BNI City Taman Duku Atas, Lapangan Banteng, dan Alun-Alun Velodrome.
Namun anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP kala itu, Hardianto Kenneth, menilai pembangunan Tugu Sepatu sangat lucu dan tidak ada manfaat serta arti positif bagi masyarakat Jakarta. Ia menambahkan walaupun pembangunan Tugu Sepatu tersebut tidak menggunakan APBD, akan tetapi tidaklah elok jika membangun tugu di tengah-tengah kota. Alasannya bisa merusak estetika tata kota. Dan lagi, apa sih manfaatnya untuk Jakarta? Ia mempertanyakan apakah pembangunan Tugu Sepatu tersebut benar-benar bertujuan untuk mempercantik kota Jakarta atau memang bertujuan untuk malah beriklan tapi dikemas dalam bentuk pembuatan tugu. Pasalnya model sepatu yang dibuat menjadi tugu tersebut mirip dengan salah satu merek sepatu tertentu. Ia menjelaskan penggunaan ruang di Jakarta harus memikirkan manfaat yang bisa didapatkan oleh warganya. Jangan sampai pembangunan di Jakarta akhirnya malah menimbulkan polemik. Tapi itu semua sudah terlanjur, Ferguson. Kebebalan Anies telah menyadarkan warga Jakarta bahwa Anies adalah sosok yang gak bisa kerja dan hanya buang-buang anggaran. Tapi sebenarnya hal tersebut tidaklah mengherankan, karena sejauh memimpin Jakarta, apa sih proyek dan program utama Anies yang sejauh ini berhasil? Rumah DP 0% jauh dari target. Bahkan sekarang Anies bisa masuk dalam kandidat pemakai rompi oranye. Jadi kalau ada satu proyek tugu yang mangkrak, maka itu bukanlah hal yang aneh bagi penulis. Kesimpulannya, pembuatan tugu adalah spesialisasi Anies. Walaupun begitu, tugu yang Anies buat kebanyakan pada akhirnya akan dihancurkan seperti Getah Getih, Gabion, dan tugu-tugu nggak guna lainnya. Jadi bagaimana menurut Anda?